Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau beribadah. Siapkan hati anak-anak buat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis di dalam hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik. Engkau selalu membimbing kami. Kami mau menaikkan pujian kami yang luar biasa untuk Allah kami yang dahsyat. Dengan sukacita, anak-anak yang siap untuk menyanyi dan menari buat Tuhan, katakan amin. Ayo anak-anak, kita mau menyanyikan lagu dan menaikkan pujian buat Tuhan. Matahari bersinar terang. Sekarang kita mau naikkan lagi pujian buat Tuhan, Jalan Beserta Yesus. Kita mau naikkan satu lagi pujian buat Tuhan kita yang begitu dahsyat. Ayo anak, kita naikkan lagi satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
anak-anak semua, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong supaya aku dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupku sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Contoh Tea mau bercerita tentang seorang perempuan yang sangat terkenal pada zaman itu. Nah, Contoh Tea harap anak-anak semua sudah siap untuk mendengarkan dengan baik dan juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan Contoh Tea berikan di akhir cerita ini. Nah, anak-anak, Contoh Tea mau tanya sebelumnya, anak-anak lebih suka bertemu dengan orang yang jahat atau bertemu dengan orang yang baik? Contoh Tea yakin pasti anak-anak semua lebih suka kalau bertemu dengan orang yang baik dibanding dengan bertemu orang yang jahat. Nah, lalu Contoh Tea juga mau tanya, kira-kira anak-anak di rumah cita-citanya menjadi orang yang jahat atau jadi orang yang baik? Wah, Contoh Tea juga yakin pasti anak-anak di rumah cita-citanya menjadi anak yang baik. Wah, sangat luar biasa. Nah, anak-anak, di dalam dunia kita ini ada dua jenis orang. Ada orang jahat dan ada orang baik. Orang baik salah satunya adalah orang yang suka untuk memberi. Orang yang baik ciri-cirinya salah satunya adalah dia suka untuk berbagi. Misalnya nih, kamu punya adik 2, lalu kamu punya 1 roti. Rotinya nggak besar, rotinya kecil, hanya segini ukurannya. Nah, kamu punya 2 dedek, tapi yang punya roti cuma kamu. Kira-kira nih, kalau kamu mau menjadi kakak yang baik, apa yang kamu lakukan? Saya pengen sih rotinya, kalau saya kasih dede saya, nanti saya nggak makan. Gimana dong Contoh? Apa yang akan kamu lakukan sebagai kakak yang baik? Kamu akan belah rotinya menjadi 3 bagian. Sedikit untuk saya, sedikit untuk kamu, sedikit untuk dedekmu, dan sedikit lagi untuk dedekmu yang terakhir. Jadi semuanya bisa kebagian makan roti. Ini adalah salah satu contoh kecil untuk melatih diri kamu rajin berbagi. Nah, mari kita sama-sama hari ini belajar dari seorang perempuan bernama Tabita. Coba sebut namanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tabita. Jangan lupa ya, namanya adalah Tabita. Nah, anak-anak, Tabita ini adalah perempuan yang tinggal di sebuah kota bernama kota Yope. Sebut bareng-bareng lagi yuk, kota Yope. Nah, anak-anak, di kota Yope ini Tabita sangat terkenal. Tapi bukan karena dia cantik atau bukan karena dia artis. Tabita ini terkenal karena dia adalah seorang perempuan yang sangat baik. Apa sih yang Tabita lakukan sampai dia terkenal di seluruh kota Yope? Yang Tabita lakukan adalah hal yang dia bisa kerjakan. Nah, jadi Tabita ini punya satu hobi, yaitu dia suka menjahit. Nah, anak-anak tentu sering lihat mama mungkin menjahit baju, papa mungkin menjahit kancing baju yang copot. Nah, anak-anak, Tabita ini tidak hanya menjahit kancing baju yang copot, tetapi Tabita ini dengan keahliannya dia bisa membuat sebuah baju yang cantik. Wah, keahlian Tabita ini sungguh amat luar biasa. Dia bisa membuat sebuah baju yang cantik untuk dia gunakan. Dan itu adalah buatan tangannya sendiri. Tetapi anak-anak, Tabita tidak hanya menjahit baju untuk dirinya. Tabita menjahit baju untuk banyak orang. Tapi anak-anak tunggu dulu. Bukan karena Tabita ini jualan baju, bukan. Tabita tidak berjualan baju. Tabita ini menjahit banyak baju karena dia suka membagi-bagikan baju buatannya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Jika di sekitar rumahnya ada banyak anak-anak yang tidak punya baju, maka Tabita akan menjahitkan baju untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Jika di dekat rumahnya ada seorang perempuan tua yang tidak punya baju dingin, tidak punya jaket, maka dia akan menjahit sebuah jaket untuk perempuan itu. Wah, Tabita ini orang yang sangat baik. Dia begitu rajin, setiap hari dia tidak pernah bosan untuk menjahit sebuah baju untuk diberikan kepada orang lain. Nah, anak-anak, bukankah kalian juga setuju bahwa Tabita ini adalah perempuan yang sangat baik? Ya, betul. Tabita ini adalah perempuan yang sangat baik dan dia terkenal karena kebaikannya. Banyak di antara kita mau terkenal karena cantik atau karena ganteng, tapi ada nggak yang mau terkenal karena baik? Wah, adik-adik, Tabita ini karena kebaikannya dia dikenal oleh seluruh warga yang tinggal di kota Yope. Hingga suatu hari, apakah kalian tahu, Tabita ini sakit, lalu dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, satu kota Yope itu bersedih. Saking sedihnya, seseorang dari kota Yope itu mengutus 2 orang untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Lida. Di kota Lida itu ada seorang rasul bernama Rasul Petrus. Rasul Petrus ini terkenal bisa melakukan mujizat. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, dari kota Yope mengutus 2 orang untuk pergi ke kota Lida memanggil Rasul Petrus. Barangkali Rasul Petrus bisa melakukan mujizat sehingga Tabita yang sudah meninggal bisa bangkit lagi. Akhirnya Petrus dari kota Lida dia pergi ke kota Yope. Ketika dia sampai di rumah Tabita, dia melihat begitu banyak orang membawa baju yang pernah Tabita berikan. Wah, mereka menangis dengan sangat sedih karena Tabita yang sangat baik ini meninggal. Akhirnya Petrus mengusir semua orang yang ada di dalam rumah Tabita. Kamu harus keluar dulu ya. Petrus usir semua orang itu. Setelah itu tinggallah Petrus dan mayat dari Tabita ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membangkitkan Tabita. Lalu ketika Petrus selesai berdoa, Petrus berdiri dan Petrus mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Apa yang terjadi, anak-anak? Tabita membuka matanya, lalu Tabita bangkit. Wah, seluruh kota itu bersukacita dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan Tabita yang adalah perempuan yang paling baik di kota Yope itu. Wah, karena kebangkitan Tabita, seluruh kota Yope banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, luar biasa sekali ya. Karena Tabita adalah orang yang baik, maka ketika dia dibangkitkan oleh Petrus dan juga oleh kuasa Tuhan Yesus, maka ada banyak orang yang jadi mau mengikut Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa melalui kebaikan kita bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau jadi orang baik tidak rugi karena kita bisa memperkenalkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita kepada orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang sangat baik bernama Tabita. Sekarang di sini mari kita juga belajar untuk perlahan-lahan menjadi anak yang baik. Kita jadi anak yang baik dulu bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita, lalu bagi teman-teman kita, dan bagi semua orang di sekitar kita. Marilah kita menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak, yuk kita menutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah belajar tentang Tabita
perempuan yang sangat baik hati. Tuhan, aku ingin menjadi seperti Tabita yang baik hati. Tuhan Yesus, tolong aku, ingatkan aku selalu untuk boleh menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Anak-anak, dari cerita hari ini, Contoh Tea punya 3 pertanyaan untuk anak-anak semua. Pertanyaan pertama adalah, siapakah rasul yang membangkitkan Tabita? Pertanyaan kedua adalah, di kota apakah Tabita tinggal? Pertanyaan yang ketiga adalah, di kota apakah Rasul Petrus tinggal? Silakan kirimkan jawabannya ke wali kelas kalian masing-masing. Itu aja cerita kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.